Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Widya dalam acara podcast RRI Sintang. Dan kali ini sudah ada bersama saya Ibu Susana Akeng dengan tema kita yaitu perjuangan seorang ibu dengan anak penyandang disabilitas. Seperti apa dan juga bagaimana kisahnya? Langsung saja kita akan tanya-tanya bersama Ibu Susana Akeng. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Kabar baik. Iya Ibu. Ibu pengen tahu perjalanan Ibu karena Ibu punya anak disabilitas ya Bu ya. Ya, betul. Pengidap Down syndrome ya Bu ya. Iya. Kita kenal namanya Pepen dan Iya. cukup dikenal oleh masyarakat di Kota Sintang dan sekitarnya. Ibu, boleh cerita sedikit Bu, seperti apa perjalanan Ibu mulai dari Ibu tahu bahwa Ibu punya anak seorang disabilitas Bu? Ya, banyak suka dukanya juga dari mulai hamil sampai melahirkan. Kita sampai umur 2 tahun kita enggak tahu kalau dia itu Down syndrome. Sekali kita pergi ke dokter udah 2 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong, baru kita pergi ke itu dokter bilang anak ibu kena Down syndrome. Disitulah suka dukanya, saya terkejut sekali anak saya bisa Down syndrome, tidak menyangka sama sekali. Itulah suka duka saya. Jadi selama Ibu hamil, kemudian Ibu membesarkan Pepen sampai 2 tahun itu, Ibu sama sekali tidak menyangka bahwa anak Ibu ini adalah Down syndrome begitu ya, Bu ya? Tidak menyangka sama sekali. Sampai 2 tahun tidak bisa jalan dan 3 tahun pun belum bisa ngomong dengan jelas. Itulah ya, perjalanan saya tuh merawat dia, membesarkan dia dengan suka dukanya sekali saya. Bagaimana perasaan Ibu waktu itu Bu, ketika dokter spesialis anak mungkin ya Bu ya, menyampaikan Ibu? Saya dengan bapaknya terkejut sekali, sama sekali tidak nyangka kalau kita punya anak yang anak Down syndrome. Dikira kita pergi ke dokter sehat-sehat saja, tidak pernah ada dokternya bilang yang anak ibu ini begini-begini. Sekali udah 2 tahun kita lihat dia perkembangannya, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong. Itulah saya pergi ke dokter, langsung dokternya bilang gitu, anak ibu kena Down syndrome. Kalau ada 10 yang lahir di dalam 1 hari pasti ada 1 kena virusnya, kata dokter bilang gitu. Perasaan Ibu waktu itu seperti apa Bu? Ya sedih sekali, saya sedih sekali, bapaknya juga sedih. Kita memang tidak nyangka kita bakal punya anak yang Down syndrome. Yang banyaknya dukanya punya anak Down syndrome. Itulah dia. Waktu Ibu tahu bahwa anak Ibu Down syndrome, Ibu sangat hancur, sedih begitu ya Bu ya? Ya, sedih. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk tetap membesarkan anak Ibu? Yang memutuskan supaya saya tetap membesarkan dia, oh ini titipan Tuhan. Kita harus rawat dia benar-benar. Juga bapaknya menguatkan saya seorang ibu, itulah cobaan saya merawat dia yang Down syndrome. Kita semua bisa tahu anaknya begini. Itulah saya besarkan sampai hari ini. Tapi dengan kekuatan Tuhan juga saya dapat membesarkan dia. Iya. Terus langkah yang Ibu lakukan apa Bu? Ketika Ibu tahu, selain Ibu tadi semangat begitu ya Bu ya? Tentu Ibu merasa bingung ya Bu, apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali saya tahu gitu saya bingung, tapi saya berusaha terus menguatkan diri itu. Kalau ada seminar-seminar saya sering ikut, bahkan pernah seminar yang dari dokternya dari luar negeri juga saya pernah ikut, yang saya tidak pandai bahasa Inggris tapi ada terjemahnya, saya ikut terus. Kalau ada apa yang bisa untuk obat bisa memperbaiki dia, saya bawa dia. Kalau ada terapi saya bawa dia. Yang dia waktu dia umur 2 tahun tuh saya lepaskan dia di tanah, di rumput-rumput, biarkan dia merayap di tanah sendiri gitu supaya dia bisa berjalan apa gitu. Itulah. Malu nggak Bu punya anak
disabilitas, Bu? Sebenarnya awalnya sih ada rasa agak minder gitu, apalagi kita ke gereja, ke bawa dia yang dia gimana, ndak pernah tenang gitu ke gereja. Tapi ya suami selalu menguatkan, ini dah titipan Tuhan, semua keluarga juga begitu titipan Tuhan, kita jalani aja lah, kita besarkan dia, itulah dia. Pepen ini kan punya saudara ya, Bu ya? Iya. Bagaimana Ibu menyampaikan kepada saudaranya? Saudaranya kan normal begitu ya, Iya. Bu ya? Punya adik, kemudian Down syndrome. Apakah dia langsung menerima atau Ibu memberikan pengertian juga, Bu? Dia sebenarnya langsung menerima. Ada satu yang dia pernah tidak terlalu itu kan, kasih sayangnya kita agak berlebihan kepada dia kan, karena dia Down syndrome yang tidak ngerti yang begini-begini, kita bilang kadang-kadang kakaknya juga ada rasa gimana gitu, di apa agak dianukan sedikit lah kakaknya kan, jadi rasa kakaknya tuh gimana gitu. Perhatiannya berkurang begitu ya, Bu ya? Tapi sejauh ini mengerti ya, Bu ya? Tapi sejauh ini paling sayang dengan adiknya tuh. Selalu disayang lebih-lebih lah gitu. Paling sayang dia. Pepen ini pernah dibully nggak, Bu? Perasaan saya mungkin adalah 1-2 kali lah dia dibully tetangga. Kalau di sekolahnya dia tidak pernah dibully karena sama merata. Tidak pernah. Kalau di tetangga dulu pernah dia dibully. Iya. Tentu Ibu juga ingin dong ya, Bu ya, memberikan inspirasi kepada para ibu di luar sana yang bernasib sama dengan Ibu, punya anak Down syndrome. Mungkin Ibu punya beberapa pesan, mulai dari bagaimana menerima, kemudian bagaimana cara merawatnya dan menghadapi tekanan, Bu, berupa bulian ya, intimidasi mungkin dari orang-orang sekitar, bahkan mungkin dari diri sendiri, Bu. Iya. Buat ibu-ibu yang di sana mungkin ada yang masih ragu-ragu, masih malu-malu punya anak yang disabilitas nih. Janganlah kita berkecil hati, kuatkanlah kita selalu, karena itu adalah titipan Tuhan. Kita besarkan dia dengan seperti anak yang normal biasa lah gitu. Kita kuatkanlah iman untuk besarkan dia. Itulah harapan saya bagi ibu-ibu yang di sana lah, yang masih ada malu-malu besarkan anaknya. Ngantar anaknya sekolah juga masih ada malunya, karena saya juga pengalaman di sekolah ngantar si anak nih Stephen juga begitu, masih ada yang malu-malu kelihatan yang ngantar anaknya. Tapi saya bilang sama saja, kita namanya kita yang manusia, semua pasti ada kekurangannya. Iya. Itu tadi pesan untuk para ibu yang bernasib sama ya, Bu ya. Nasibnya sama. Bagaimana dengan pesan dan harapan Ibu sedikit saja, Bu, untuk Pepen, Bu? Harapan saya kepada Pepen itulah selalu rajin dan patuh pada orang tua, teruslah dia supaya dia tetap jadi anak yang baik. Itu pesan saya. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Susana Akeng sudah hadir bersama podcast RRI Sintang kali ini. Dan ini juga momennya spesial ya, di bulan Desember bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Semoga saja menginspirasi untuk pendengar dan pemirsa podcast RRI Sintang. Dan saya Widya, sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.